Sampai jumpa lagi dengan saya di sini, dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Desmos. Apa itu Desmos? Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah penampakan-penampakan dari Desmos ya, penampakan-penampakan dari Desmos ya, seperti ini ya. Jadi bisa buat grafik, bisa membuat, ini sebenarnya sudah grafik ya, tapi modelnya seperti robot gitu, juga grafik teman-teman. Oke ya, ini Desmos. Oke, kita akan mulai dengan Desmos ya. Kita akan mulai dengan Desmos. Teman-teman, ini khususnya teman-teman yang sering mengajar dengan matematika. Desmos itu apa? Kita lihat untuk saat ini. Ya, kita buka aja ya Desmos. Aplikasinya sederhana ya. Namanya sederhana Desmos ya. Teman-teman dicari aja di Google Desmos. Oke ya, kita masuk di sini. Ya, Desmos ya, mungkin teman-teman nanti akan tahu Desmos itu apa. Kita klik aja, ini ya, ini kita klik aja Desmos. Oke ya, kita nunggu lah. Di sini penampilannya itu dalam bahasa Indonesia karena sudah ada yang dalam bahasa Indonesianya, teman-teman ya. Di sini ya, ini adalah penampilan awal dari Desmos sebelum kita masuk di akun kita. Ya, penampilan Desmos seperti ini ya. Di sini ada yang ini ya, yang mungkin ini kalkulator grafik ya, kalkulator grafik juga ini ada untuk geometri dan juga ada kontes art. Jadi ini adalah kontes dari grafik-grafik ya yang bagus itu karena bisa membentuk gambar-gambar seperti ini ya. Jadi Desmos bisa dibuat seperti gambar-gambar ini. Dan ini ya, dan ini adalah dikonteskan ya, dikonteskan atau ada juaranya. Ya, ini ya adalah yang mendukung ya, brand-brand internasional yang mendukung. Dan penampilan dari contoh grafik 3 dimensi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini luar biasa sekali, di mana 3 dimensinya luar biasa, kita bisa putar juga. Oke ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga yang sudah pernah belajar untuk aplikasi yang lain ya, teman-teman juga bisa melihat. Coba ya, kita klik aja yang bagus mana ini. Oke, kita klik aja mulai dari ini ya, atau ini. Oke, kita klik aja coba ya. Kita belum masuk ke Desmos ya, tapi kita bisa lihat ya, ini ya. Dengan program khusus kita bisa mencari seperti ini. Oke ya, itu adalah Desmos teman-teman ya. Oke, kita kembali ke awal ya, kita kembali ke awal ya. Mungkin teman-teman mau masuk dulu, oke, masuk dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak masuk juga nggak apa-apa. Di sini ada sarana matematika, ada ruang kelas, ada materi belajar. Ya, kalau teman-teman masuk ada di sini. Kalau teman-teman masuk ingin membuat akunnya, ya. Tapi sebenarnya tanpa akun, tanpa masuk pun nggak masalah. Kita bisa milih di sini. Lah ini. Oke teman-teman, di sini ada kalkulator grafik, ada kalkulator ilmiah, ada kalkulator 4 fungsi, ada latihan tes, kalkulator matrik dan sarana geometri, dan kalkulator 3D. Nah, teman-teman bisa langsung aja pakai juga, ini juga masalah. Kita mulai dari kalkulator grafik. Oke ya, muncul lah ini. Ya, kita bisa munculkan ya grafik-grafik di sini apa bisa aja. Misalkan ya, misalkan saya munculkan di sini. Jadi untuk memunculkan apa ya, tombol-tombolnya bisa di sini ya, di kiri bawah kita munculkan tombol-tombolnya seperti ini. Oke teman-teman ya, seperti ini. Kita akan membuat grafik ya, misalkan kita grafiknya seperti ini, X ya, ini saya ketik X, ini saya ketik X ya, terus kuadratnya ini ya, kuadratnya seperti ini ya. Oke, saya tambah. Nah, ini sudah muncul, X kuadrat sudah muncul ya, di sini X kuadrat sudah muncul, grafiknya sudah muncul ya, X kuadrat di sini sudah muncul grafiknya. Tinggal teman-teman mau buat grafik apa, teman-teman bisa memakai fungsi yang lain. Oke ya. Misalnya kita saya plus gitu ya, saya plus misalkan berapa ya? Misalkan 5x. Nah, 5x lah ini. Ya, ketika 5x itu sudah muncul juga model grafiknya. Jadi teman-teman tidak usah gambar ya, tidak usah gambar, tapi teman-teman bisa membuat grafik ini dengan cepat ya. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan misalkan min atau plus. Min atau plus boleh ya, min atau plus saja ya, kita plus saja. Misalkan 10. Nah, di sini kita langsung bisa menerangkan. Jadi kalau kita sebagai guru kita bisa menerangkan dengan cepat ya. Dan juga teman-teman bisa melihat hasil karya yang sudah ada di dalam sini juga ada.
Ya, ini adalah salah satu contoh kita membuat grafik ya, kita membuat grafik dengan Desmos. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita membuat apa namanya? Untuk garis lurus, untuk menerangkan garis lurus juga nggak apa-apa. Misalkan X saja ya. Misalkan X saja. Ya, berarti X saja kan ini ya. Ini berarti X sama dengan J ya. Kalau X, kita ketik X itu berarti X sama dengan J. Ya, teman-teman. Karena di sini diasumsikan fungsi X berarti Y sama dengan X. Itu langsung ketemu seperti ini. Ya, kita juga bisa membuat titik-titik seperti ini, teman ya. Oke ya, ini adalah tentang grafiknya. Nah, di sini juga kita kalau lihat fiturnya sini, ya, di sini ada beberapa contoh grafik, ya, contoh grafik di sini ada, misalkan ini ya, kita buka lah, ini adalah contoh grafik, ya. Kalau buka grafik nanti akan melebar seperti ini. Oke, teman-teman ya. Nah, ini adalah penggunaan Desmos untuk membuat grafik. Ya, ini teman-teman. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita belum bisa, kita bisa mulai dari yang pertama seperti ini dulu ya. Seperti ini itu apa ya? Kita buka dulu ini tentang garis ini. Kita buka grafik ini yang pertama ya. Ini paling mudah. Nah, teman-teman seperti ini ya. Y sama dengan MX plus B. M-nya 1, B-nya ini. Kita bisa narik seperti ini. Kita bisa putar seperti ini. Ya, oke teman-teman ya, di situ ya. Ini juga bisa. Oke ya, berputar seperti ini juga bisa. Ya, jadi teman-teman bisa membuat ini itu selalu berubah-ubah ya, selalu berubah-ubah. Oke, teman-teman bisa langsung belajar terus bagaimana membuat ini lebih baik lagi. Ya, kita bisa membuat fungsi yang lain juga gitu ya. Kita bisa membuat fungsi yang lain lagi dan kita enak gitu ya. Ya, oke ya. Nah, kita bisa memberi interval. Kita bisa memberi interval di sini. Intervalnya berapa kita bisa cari ini. Ya, misalkan di sini misalkan berapa ya B-nya? Di sini B itu apa? B itu menurut saya. Misalkan di sini min dari 10. Ya, min dari 10 terus di sini misalkan sampai 10. Oke ya, teman. Nah, ini. Seperti ini. Oke, coba kita putar ulang. Nah, kita putar ulang seperti ini. Oke ya, teman-teman bisa mencoba atau kita bisa menggunakan contoh-contoh yang sudah ada. Tinggal kita apa ya? Kita melakukan sedikit modif sehingga kita bisa menerangkan ke anak-anak. Kalau M-nya itu bergerak, B-nya bergerak, bagaimana itu? Ya, contoh yang lain juga ada ya, teman-teman. Contoh yang lain juga ada. Ini saya tutup dulu. Ya, ini saya tutup dulu. Misalkan ini saya tutup dulu ya, sebentar. Ini saya tutup dulu. Oke ya. Oh, ini kita kembali ke sini ya. Kita tutup, kita ambil contoh yang lain, kita tinggal nanti menyesuaikan. Ya, misalnya trigonometri ya, trigonometri mungkin kita juga perlu mengajari anak trigonometri ya seperti ini. Ini nilai cos ya, nilai cos di mana AB-nya itu bergerak. Coba ya. Oke ya, teman-teman. Jadi kita kalau tidak pengen repot, kita tinggal modif aja ya, kita tinggal modif aja. Kita modif aja. Jadi kita modifikasi rumus-rumus yang ada ini ya sehingga kita bisa memakai untuk belajar lebih lanjut. Oke teman-teman ya, masih banyak lagi model-model grafik yang bisa kita gunakan. Misalkan grafik yang paling rumit ya, paling rumit ada juga ya, paling rumit ada juga itu. Ya ini. Nah, misalkan ini kalkulus deret, misalkan kalkulus deret seperti ini. Nah, ini adalah kalkulus deret ya. Nah, kita bisa menggerakkan. Ya, itu teman-teman. Salah satu fungsi dari Desmos ya, ini ada kalau mau daftar atau kalau mau masuk berarti kita pakai akun kita punya akun di sini. Ya, itu ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa belajar lebih lanjut ya. Kita baru pada kalkulator grafik. Nantikan video selanjutnya untuk membahas kalkulator ilmiah. Juga ada kalkulator 4 fungsi, ada latihan tes, ada kalkulator matrik. Ya, ini yang menarik kalkulator matrik ya, karena tidak semua kalkulator itu bisa menampilkan matrik. Oke teman-teman, nantikan video berikutnya dengan aplikasi-aplikasi yang sangat berguna. Oke, terima kasih.